Pak Haji, bahwa demokrasi kita masih menghadapi budaya politik feodal, kemudian juga patrimonial, euh pakeuh, ada juga peer pressure, sehingga mungkin ada di situ kendala-kendala kultural menolak politik uang. Nah, bisakah kita sebenarnya berharap tumbuhnya budaya demokrasi yang sehat dalam pemilu 2024 ini khususnya? Iya, saya pikir itu satu pernyataan yang kita tuju bersama ya, bahwa kalau kita bicara budaya politik ya memang di Indonesia faktanya kita melihat budaya politiknya tidak tunggal. Ya, dan untuk semuanya sebenarnya yang namanya budaya itu tidak pernah tunggal. Selalu ada versi-versinya dari masa ke masa, memang begitu ceritanya ya. Jadi tidak pernah ada mitos itu budaya itu satu, itu mitos. Jadi memang punya banyak wajah. Nah, sekarang kita sedang berada di dalam satu transisi. Kita bertransformasi menuju satu negara modern yang kita cita-citakan, negara yang demokrasi, meninggalkan negara yang dalam tanda kutip tradisional yang tadi Mbak Vera sampaikan ya, penuh dengan berbagai etika politik yang berbeda dengan etika politik demokrasi. Nah, apakah kita bisa meninggalkan itu? Tidak pernah sebenarnya bisa meninggalkan ya. Dulu kakek guru saya Profesor Kuncharaningrat bilang ya, kalau ada satu peradaban yang umurnya panjang, maka dia akan semakin sulit berubah. Ya, mengapa tidak bisa ditinggalkan? Tadi, apa namanya, satu kultur yang sudah bertahan lama sekali, itu susah sekali ditinggalkan karena ada budaya itu kan diwariskan turun-temurun, tapi ada satu bagian ideal kalau apa namanya gadget yang material culture berubah dengan cepat. Tapi yang namanya ide, gagasan itu jauh lebih lama berubah. Ya, karena ini satu norma dasar yang kemudian lebih susah. Kalau yang periferal, yang material itu cepat sekali berubah. Ya. Itu sifat dari budaya seperti itu ya. Jadi kita boleh bercita-cita mengubah budaya dalam arti sistem nilai menuju demokrasi, tapi ingat nilai itu susah sekali berubah. Nah, menuju kemana diubahnya? Ini menjadi pertanyaan penting kan? Kalau saya rasa teman-teman kalau bicara budaya politik, dan kita bicara etika politik, kan kita bicara beberapa hal yang terkait dengan misalnya akuntabilitas dan integritas. Nah, di masa lalu tradisi budaya etnik kita yang namanya transparansi, akuntabilitas itu dipahami dengan cara yang berbeda. Ya, akuntabilitas misalnya ya, kalau si ini jadi pimpinan, maka besok yang ini. Nah, apa bedanya yang satu dengan yang sini? Ini mungkin adalah ini bapaknya, ini anaknya, ini kakeknya, ini anaknya, dan sebagainya ya. Tapi kemajuan pendidikan tidakkah bisa merubah itu sebetulnya? Daya berpikir seseorang kemudian bisa mengarah kepada etika dan sikapnya. Saya sebenarnya ingin itu menjadi satu penutup ya. Kita perlu budaya pendidikan politik yang seperti apa. Nah, pendidikan seringkali diartikan sebagai menambah pengetahuan mengenai teknologi. Nggak cukup sampai di situ. Tapi daya nalar, daya kritis itu suka lewat ya. Jadi kalau kita menekankan pendidikan hanya pada skill dan knowledge, lupa pada critical thinking, ya nggak akan berarti apa-apa. Ya. Jadi siapa yang sekarang bisa dengan bekal pendidikan yang cukup, tapi bisa mengkritisi keadaan dengan bekal pendidikannya itu ya. Jadi harusnya tidak pesimis dong, Pak Haji. Tidak pesimis, tapi kalau kita bicara kultur, perubahan kebudayaan selalu lambat, pelan, ya, tidak pernah cepat, ya, tidak pernah di dalam konteks. Sebenarnya ada kata-kata misalnya, kita bisa nggak melakukan revolusi kebudayaan? Term revolusi kebudayaan itu seperti oksimoron ya. Kebudayaan itu berevolusi, bukan berevolusi. Pelan sekali gitu ya. Nah, akulturasi ditambah-tambahkan lagi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.